Bayangin lu adalah animator dan lu dibuatin animenya. Jadi ini anime tentang pembuatan anime. Gimana sih sebenarnya cara bikin anime? Gimana sih sebenarnya proses pembuatan anime? Apa sih susah bikin anime? Bagaimana sih keluh kesahnya bikin anime? Nah, ini semua diceritain di sebuah anime baru buatan MAPPA namanya Zensu. Tapi ternyata ada plot twistnya. Plot twistnya adalah ternyata ini anime bergenre isekai. Lagi-lagi isekai. Hah? Ada apa MAPPA? Kok tiba-tiba ini jadi isekai? Jadi inilah opini gue setelah menonton episode pertama dari anime Zensu buatan MAPPA yang katanya bakal tentang animator. Zensu adalah anime yang menceritakan tentang animator. Udah gue ceritain kan tadi di awal, tapi plot twistnya ternyata ini jadi isekai. Kenapa bisa isekai? Gue juga nggak tahu. Karena gue ingat banget waktu gue ke Singapura ke acara sebuah anime convention gitu. Itu ada MAPPA panel gitu lah. Jadi orang-orang MAPPA ngepamerin anime-anime apa yang bakal rilis. Dan gue ingat banget Zensu itu dikenalkan sebagai anime tentang pembuatan anime. Jadi ngomongin studio anime, bagaimana prosesnya, keluh kesahnya, kira-kira apa yang terjadi di behind the scene, drama-drama apa, keluh kesahnya seperti apa, pahit manisnya seperti apa. Dan gue langsung jatuh cinta. Gue langsung berasa kayak, wow, ini kayaknya gue perlu nonton. Karena gue langsung ingat sama Bakuman. Mungkin kalian yang belum tahu, Bakuman itu manga atau anime tentang manga. Jadi gimana ceritanya para artis-artis, para mangaka itu bikin sebuah komik atau sebuah manga. Bagaimana seorang mangaka hadir dan prosesnya bagaimana, keluh kesahnya bagaimana, kira-kira ada apa aja yang terjadi di proses pembuatan manga tersebut. Se-stres apa, se-happy apa, ya pokoknya seru sih. Tentu dengan bumbu-bumbu komedi dan slice of life yang mungkin nggak sejalan sama yang sebenarnya terjadi di Jepang. Tapi setidaknya Bakuman memberikan semacam apa ya, rasa penasaran para wibu tentang manga itu sendiri tuh jadi agak sedikit terjawab dan dibawakan dengan cara yang cukup entertaining. Hadirlah Zensu yang katanya bakal ngomongin tentang studio anime. Gimana sih pembuatan anime dari perspektif animatornya, lebih tepatnya di sini adalah direkturnya. Serius deh, gue inget banget gue juga sempat ngeliat teasernya dan nggak ada tuh isekai-isekainya. Sampai akhirnya gue nonton karena gue penasaran dong, gue tonton nih. Oh udah ada nih, udah bisa keluar, gue tonton. Pas gue tonton, bentar, kok isekai? Kok tiba-tiba dia mentong? Kok tiba-tiba dia masuk ke sebuah dunia fantasi? Kok tiba-tiba dia juga self-aware kalau dia kena isekai? Gue bener-bener yang kayak berasa dikerjain, kayak berasa di prank, kayak berasa apa ya, dibego-begoin orang. Ini sumpah gue masih pede banget sama apa yang gue inget ya. Gue inget banget ini dipromosikannya sebagai anime tentang studio anime, bukan orang yang masuk isekai tapi dia animator. Mungkin gue yang nggak terlalu update, mungkin gue yang nggak baca baik-baik, mungkin gue yang salah. Gue akan mengakui kalau itu kesalahan gue. Tapi ini ya gue ceritain dari perspektif gue. Gue inget banget ini nggak dipromosikan seperti itu. Dan jujur aja gue hampir nge-close, kayak gue udah males lah, udah capek lah, kayak ya elah isekai lagi gitu, kayak ya elah isekai. Kenapa sih ini menarik banget premisnya buat gue? Karena ya seperti yang kalian tahu, MAPPA sendiri udah kena banyak kasus tentang bagaimana kondisi kerjaan mereka, kondisi environment kantor mereka yang bener-bener kacau balau. Animatornya, staffnya, krunya itu yang perlu diperhatiin dan perlu banyak perbaikan. Situasi kondisi bekerja yang tidak layak. Udah banyak lah dramanya, lu cari-cari aja di internet, dan nama MAPPA tuh benar-benar jadi sorotan banget. Jadi kan agak sedikit seru nih gitu loh, si MAPPA bikin anime tentang susah keluhnya animator, studio anime bikin anime. Self-aware nih mereka nih sama problem mereka atau gimana, atau bakal ironi gitu, sama kayak Zoom 100 gitu yang ngomongin masalah kerja di black company, mereka sendiri juga mulai kecium-cium ada masalah di company-nya. Plus juga untuk nambah pengetahuan gue udah tahu dikit-dikit sih, tapi gimana sih orang bikin anime gitu, studio anime itu gimana sih? Dan ternyata isekai, dan ya udah deh, gue tontonin aja deh sampai nggak ada ekspektasi. Karena pas masuk isekai pun menurut gue banyak banget hal-hal yang sangat-sangat nggak menarik buat gue, kayak desain karakternya, jalan cerita si isekainya, dan karakter utamanya yang menurut gue agak menyebalkan ya, tiba-tiba jadi sok-sokan emo anime zaman Harajuku style gitu.
rambut semua mukanya gitu dan nggak kelihatan gitu, dan kayak pas adegan makan aja gue ngerasa kayak jorok banget gitu loh. Gue juga punya rambut panjang tapi gue nggak bakal gitu begini, terus rambut gue sampai bawah terus gue makan gitu, gue berasa jorok aja gitu. Gue aja geli gitu karena gue juga punya rambut panjang. Gue tuh gelian gitu ngeliatin kayak gitu-gitu walaupun itu anime dan gue tahu itu tidak mungkin terjadi, cuman kayak kurang bisa dinikmati lah. Padahal di awal-awal itu udah bagus banget kita diceritain bagaimana si direkturnya ini tuh sukses, bagaimana dia melakukan semuanya sendiri, bagaimana dia tidak percaya sama bawahannya, dan kalau ada revisi mendingan dia yang kerjain karena bawahannya mungkin nggak bisa diandalkan. Terjadi konflik tuh sama para pegawai tuh, ada yang nggak suka sama cara dia menegur pegawai, tapi dia sendiri juga orangnya nggak bisa ditegur. Udah vibe-nya udah kayak dua mangaka yang berantem di Oshinoko itu loh. Nggak berantem sih, lebih kepada apa ya, sebenarnya pengen berantem cuman gara-gara orang Jepang jadi kayak disimpan aja gitu. Wah, gue udah berharap banget tuh bakal bisa kelihatan konflik-konflik kalau di studio anime tuh, di daily task mereka tuh kayak gimana sih. Ya ternyata isekai, dan ya seperti yang kalian sudah pikirkan, tiba-tiba punya kekuatan untuk menggambar dan menciptakan sesuatu karena dia adalah seorang animator, dan dia bahkan pangkatnya udah director muda terkenal gitu, jadi bisa bikin apa yang dia mau. Nah, khusus adegan dia menggambar buat gua, nah di sini baru kelihatan kekuatan mapanya gitu. Pada saat dia menganimasikan proses si director nyasar ke isekai ini mengeluarkan kekuatan magic mangaka animatornya, lebay banget mangaka animator ya, animasinya itu lumayan wadidaw banget, lumayan keren banget. Gue sendiri pun sampai kayak wow, keren gitu. Tapi cerita lu bagaimana nih? Luar biasa menarik banget, luar biasa seru banget, dan luar biasa kayak apa ya istilahnya ya, memanjakan mata walaupun cuman beberapa menit, tapi sebelumnya dan setelahnya menit-menitannya itu bener-bener yang kayak ngucek mata. Gue sendiri masih pengen nontonin, gue sendiri masih punya sedikit harapan sama anime ini. Gue pengen dia kayak curhatin gitu masalah-masalah dia di studio pas di isekainya, masalah-masalah dia di studio pas dia lagi di dunia lainnya, pas dia lagi bertualang sama karakter-karakter medieval itu. Tapi entah kenapa gue merasa itu hal nggak bakal terjadi. Ini plotnya bener-bener bakal jadi dia director yang punya kekuatan magic, yaitu magicnya gambar dan menganimasikan, sehingga itu bisa menjadi sosok yang hadir di dunia itu dan powerful, dan perjuangan dia membuat karakter utamanya itu berhasil ngelawan monster, dan mungkin dia bakal bisa kembali ke dunia nyatanya tanpa harus terlalu ngebahas permasalahan studio animasi yang mungkin gua dan kalian semua harapkan terjadi di anime ini. Tapi lagi-lagi ini baru episode 1, jadi gua kayaknya bakal tetap nonton. Tapi gimana menurut kalian yang udah baca Zensu? By the way, Zensu tuh artinya apa ya? Maksudnya gue pas coba-coba cari tahu, Zensu itu artinya lebih kepada completion atau perbaikan atau apa ya, pangkat gitu. Beberapa sumber sih bilang title tidak resminya gitu kayak sutradara gitu, tapi ini bahasa Jepang tapi untuk studio anime. Apakah betul? Coba bantu koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini, suka sama konten yang baru satu episode langsung ngasih first impression atau opininya, silakan support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.